Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Nurmahyati selaku dosen mata kuliah Praktek Public Speaking dan semua teman-teman 4KPC yang berbahagia. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam mata kuliah Praktek Public Speaking. Di sini saya Khairatul Ingana akan sedikit berbicara tentang manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu merupakan suatu cara untuk merencanakan serta mengatur waktu yang akan dipakai agar dalam melakukan kegiatan tertentu bisa secara efektif dalam mencapai suatu tujuan. Jadi dengan adanya manajemen waktu yang baik, kita akan lebih menghargai waktu kita dan dapat melakukan tugas secara efektif dan efisien, serta bisa mencapai target yang telah direncanakan. Rasulullah SAW seringkali memperingatkan umatnya tentang waktu, sesuai sabda beliau yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang artinya dua nikmat yang banyak manusia tertipu dirinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Agar waktu yang kita punya tidak terbuang begitu saja, maka penting untuk menerapkan manajemen waktu. Lalu apa saja sih manfaat dari manajemen waktu itu? Manfaat dari manajemen waktu yang pertama yaitu lebih banyak waktu. Semakin kita bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kita semakin memiliki dan menikmati waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat lainnya, seperti melakukan hobi atau mungkin menghabiskan waktu kalian dengan keluarga. Yang kedua yaitu meningkatkan kedisiplinan diri. Dengan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, pastinya kita menjadi lebih disiplin dalam menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan. Yang ketiga yaitu menjadi lebih bertanggung jawab. Dengan membiasakan diri memanage waktu, menjadikan diri kita lebih bertanggung jawab dengan tugas yang sudah menjadi kewajiban kita. Tentunya dengan adanya manajemen waktu ini akan membuat kita berusaha untuk mengerjakan tugas dengan rasa tanggung jawab, sehingga tugas tersebut bisa terselesaikan tepat waktu. Yang keempat yaitu menghilangkan stres. Dengan mengikuti list tugas yang telah dibuat tersebut akan mengurangi banyaknya tugas yang membuat kalian stres. Dengan begitu, tugas menjadi selesai dan beban pikiran terkurangi. Namun, masih banyak orang-orang yang tidak memperhatikan manajemen waktu ini, sehingga masih saja ada yang lalai dan waktu yang ada terkesan kurang dan terbuang begitu saja. Bagaimana sih cara melakukan manajemen waktu? Berikut 3 tips manajemen waktu yang mudah dilakukan. Yang pertama yaitu manage diri atau mengatur diri. Pertama yang harus dilakukan adalah atur diri kalian. Manage diri dapat dilakukan dengan hal yang kecil terlebih dahulu, yaitu dengan memanfaatkan sebuah kalender untuk manajemen waktu. Contohnya, ketika kalian mempunyai beberapa tugas yang diberikan dosen dalam 1 minggu, kalian bisa menulis tanggal dan waktu untuk tugas tersebut, dan tugas apa saja yang harus diselesaikan dalam minggu tersebut. Seperti membuat list tugas dan mencek listnya ketika tugas tersebut terselesaikan. Bijaklah dalam mengutamakan tugas. Tips yang selanjutnya yaitu utamakanlah tugas-tugas kalian berdasarkan kepentingan dan keharusan. Contohnya dengan melihat tugas harian kalian, kalian bisa menentukan tugas mana yang penting dan mendesak. Maka segeralah kerjakan tugas ini. Ketika penting tapi tidak mendesak, maka putuskan kapan tugas ini dikerjakan. Ketika tugas tersebut tidak mendesak dan tidak penting, maka bisa lakukan tugas yang lebih penting dan mendesak. Tugas yang ini bisa dikerjakan lain waktu. Yang ketiga yaitu berikan deadline untuk sebuah tugas. Dengan menentukan deadline akan membuat kita teringat dengan tugas-tugas yang ada dan menyelesaikan tepat waktu. Yuk biasakan melakukan manajemen waktu agar semua tugas yang dilakukan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu. Tentunya kalian juga bisa mempunyai lebih banyak waktu ya. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.